Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimitria dan hari ini saya akan melakukan refleksi tentang micro teaching yang sudah saya lakukan pada semester 6 ini. Yang pertama adalah pada pertemuan pertama beberapa kritik dan saran yang sudah Mem Rosa maupun teman-teman berikan, diantaranya yang pertama yaitu materi sedikit terlalu berat untuk kelas 10, jadi jangan dibuat terlalu membosankan. Seperti yang Mem Rosa telah katakan, kalau pada bukan pertemuan pertama, maksud saya pada praktis pertama, saya cenderung kurang berinteraksi dengan siswa dan pembelajaran jadi sedikit membosankan. Lalu yang kedua yaitu ini merupakan bukan kritik tapi lebih ke masukan dari Mem Rosa, kalau saya itu bisa menyembunyikan rasa nervous dengan baik, namun karena hal itu juga materi yang akan saya ajarkan itu jadi ngeblank atau lupa gitu, Mem. Jadi saya itu memang terlihat tidak nervous pada praktis pertama, hanya saja saat menyampaikan materi yang sudah saya siapkan sebelumnya, saya mendadak lupa. Lalu yang ketiga adalah untuk memperbanyak eye contact atau kontak mata dengan murid-murid atau teman-teman yang saat itu sedang menjadi murid-murid. Nah, di sini memang waktu itu saya itu belum tahu bagaimana untuk praktek yang baik, jadi mungkin saya juga agak malu dan juga eye contactnya itu kurang berinteraksi gitu kan. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah size huruf dan font di PPT-nya itu terlalu kecil dan mungkin agak susah dibaca kalau terdapat anak yang duduk di belakang itu tidak kelihatan. Saya itu waktu itu menggunakan fontnya itu kalau tidak salah, kalau nggak 12 itu 14, kan jenengan menyarankan kalau setidaknya itu fontnya itu ukuran 16 atau setidaknya 16 atau bahkan bisa lebih dari itu. Lalu praktis kedua. Pada praktis kedua, beberapa kritik dan saran yang telah masuk, diantaranya yaitu yang pertama adalah untuk memperhatikan penggunaan font, size, dan warna background pada media pembelajaran PPT yang digunakan. Nah, karena pada praktis yang pertama Mem Rosa telah mengatakan kalau size dari hurufnya itu kekecilan. Nah, pada praktis kedua ini juga masih belum sempurna, dikarenakan fontnya itu sebenarnya sudah cukup, hanya saja yang agak kurang itu background dari PPT yang saya gunakan sebagai media pembelajaran untuk para siswa. Jadinya itu sebenarnya tidak apa-apa waktu itu, hanya saja karena waktu itu backgroundnya itu bukan, maksud saya layar dari proyektornya itu kita langsung ke dinding dan tidak menggunakan layar proyektor yang putih, jadinya warnanya itu bertabrakan dengan dinding. Nah, kalau bisa sebenarnya jenengan kan masukannya itu dibuat untuk fontnya itu hitam sekalian, atau kalau mau font yang berwarna putih backgroundnya kita gelapkan saja. Jadinya kalau ada kemungkinan yang selanjutnya mungkin di sekolah tersebut tidak terdapat layar proyektor, bisa disiasati. Lalu yang kedua adalah sebaiknya mengkombinasikan media dan langkah pembelajaran. Jadi siswa itu kita berikan contoh, lalu kita bisa menerangkan apa materi yang sedang kita ingin sampaikan. Jadi siswa itu kita beri contoh, lalu kita ajak untuk menganalisis masalah dari materi yang kita sampaikan pada hari itu. Lalu yang ketiga adalah time management yang kurang. Nah, time management di sini yang kurang yaitu saya kurang bisa memperkirakan waktu, karena Mem Rosa memberikan pada saat
praktek itu hanya 20 menit dan saya itu kalau tidak salah waktu itu melebihi 1 menit, jadinya 21 menit dan ya time manajemennya sedikit kurang. Lalu yang keempat adalah tetap yaitu kurang interaksi dengan siswa. Sebenarnya itu menurut saya juga masih kurang, hanya saja mungkin waktu itu teman-teman itu juga kurang sedikit kooperatif gitu. Jadi memang kelihatannya saja kurang adanya interaksi antara saya sebagai tenaga pendidik atau pengajar kepada peserta didik itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah sebenarnya waktu itu saya kan sudah memberikan bukan persepsi tapi untuk membangun semangat siswa di awal dengan mengajak mereka untuk bernyanyi dan juga bertepuk tangan agar membangun mood. Namun seiring pembelajaran berlangsung, siswa terlihat semakin pasif dan tidak ingin menjawab pertanyaan dari saya sebagai tenaga pendidik saat saya praktek micro teaching yang kedua itu. Lalu yang ketiga adalah praktis ketiga atau praktek ketiga, dan kritik dan saran yang telah Memrosa serta teman-teman berikan diantaranya yang pertama masih sama, kurang interaksi dengan siswa. Nah, jadi kan waktu itu menurut saya waktu itu saya sudah sangat prepare untuk baik untuk materi maupun media pembelajaran. Bahkan saya sebenarnya sempat membawa ular tangga yang agak besar untuk dijadikan salah satu media pembelajaran untuk siswa dikarenakan kita tidak menggunakan PowerPoint. Nah, saya juga tidak nervous, hanya saja mungkin teman-teman masih menilai kalau ketika saya mengulang memberikan materi itu kurang interaktif lagi. Jadi teman-teman itu masih menurut mereka itu saya kurang interaktif. Tapi sebenarnya saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk memancing pertanyaan dengan melemparkan pertanyaan pada mereka. Namun sebenarnya menurut saya itu teman-teman juga masih kurang kooperatif dengan, atau mungkin waktu itu waktunya sudah agak sore jadinya teman-teman itu sudah agak lelah. Lalu yang kedua yaitu materi yang disampaikan sebenarnya sudah baik dan mudah dipahami. Jadi teman-teman itu selain memberi kritik juga memberikan opini mereka kalau materi yang saya sampaikan pada praktis ketiga yaitu descriptive text itu sudah sangat mudah dipahami dan mereka itu mudah mencerna apa yang sedang saya sampaikan. Yang ketiga yaitu untuk mencatat alokasi waktu pada modul. Nah, pada diskusi yang kita lakukan pada hari Rabu kemarin, Memrosa sudah bilang kalau saya masih memberikan alokasi waktu, dan ya itu merupakan kritikan. Lalu yang terakhir untuk jangan lupa untuk melampirkan pengayaan dan lampiran pengayaan serta remedial. Nah, di modul itu kan saya sebenarnya sudah menuliskan tentang remedi dan pengayaan, cuman lampirannya itu belum ada. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik berdasarkan beberapa kritik dan saran yang telah disampaikan selama 3 kali latihan atau pada ketiga praktis, yaitu yang pertama untuk selalu memperhatikan atau pay attention pada hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin dianggap remeh atau kecil seperti alokasi waktu maupun tanda tangan pada modul atau tanda tangan pada RPP serta lampiran-lampiran yang sekiranya diperlukan untuk membuat modul atau RPP tersebut, seperti lampiran media pembelajaran, lampiran materi maupun lampiran remedi dan pengayaan. Lalu yang
kedua adalah penggunaan media belajar yang tepat akan mempermudah kegiatan pembelajaran. Nah, jadi yang dapat saya tarik kesimpulan sebenarnya adalah penggunaan media itu seharusnya untuk mempermudah guru atau pengajar, untuk mempermudah mereka untuk menyampaikan materi yang ingin mereka sampaikan kepada murid itu sendiri. Dan yang terakhir dan yang paling penting menurut saya adalah saya harus meningkatkan interaksi dengan siswa agar kegiatan pembelajaran tidak bosan. Nah, saya akan berusaha untuk kedepannya untuk meningkatkan interaksi pada siswa agar interaksinya itu terjadi secara dua arah dan tidak hanya satu arah. Jadinya mereka itu tidak akan bosan dan akan lebih enjoy atau menikmati materi yang telah saya sampaikan. Baik, sekian dari refleksi yang bisa saya sampaikan pada video refleksi yang saya buat kali ini. Terima kasih sudah mendampingi saya sebagai dosen micro teaching untuk semester 6 Madrasah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.